pagi kawan-kawan semua. Apa kabar? Sehat? Kali ini saya ingin berbagi tentang dampak negatif penggunaan media sosial. Mungkin teman-teman sudah paham apa itu dampak positif, dampak negatif. Tapi ada baiknya saya bahas di sini supaya diketahui, terutama untuk anak-anak muda yang sekarang keranjingan medsos. Sebenarnya yang keranjingan medsos tidak hanya anak muda, mulai dari anak-anak kecil sampai dewasa, mungkin termasuk saya sendiri pengguna medsos yang harus waspada terhadap dampak negatif dari medsos. Yang pertama, kita juga mafhum bahwa dampak negatif dari penggunaan medsos adalah gangguan kesehatan mata. Karena kita terus berhadapan dengan HP, dengan laptop, di mana HP dan laptop itu mengeluarkan sinar radiasi. Jadi itu mau tidak mau ketika kita sering menggunakan medsos, maka mata kita yang terganggu. Yang kedua, dampak negatif yang tanpa kita sadari itu adalah pengguna medsos itu mudah terbawa emosi. Dan yang paling sering juga adalah terlalu cepat berbagi berita tanpa mengecek kebenarannya. Begitu ada status yang tidak sesuai atau menyindir, merasa tersindir, langsung marah. Ketika ada berita yang menurutnya menarik, tanpa dicek dulu kebenarannya langsung dibagikan, padahal itu berita hoax. Nah, itu dampak negatif yang kedua yang harus kita waspadai. Oleh karena itu, ketika kita mendapat suatu berita, maka cek dulu kebenarannya, benar atau tidak. Kemudian dampak negatif yang ketiga itu terlalu banyak informasi serta banyak berita kekerasan dan kejahatan. Apalagi kalau sumbernya dari media-media online gitu ya. Karena kalau media itu ya produk utama yang dijual itu diantaranya berita-berita yang unik, yang menarik bagi penonton, diantaranya adalah berita tentang kekerasan dan kejahatan. Itu lama-lama akan mengganggu mental dari pengguna medsos. Yang keempat, dengan terlalu banyak menggunakan medsos maka mengurangi kinerja belajar dan waktu belajar. Nah, selama pandemi corona ini anak-anak kan belajar melalui daring, belajar di rumah menggunakan HP. Tetapi faktanya menunjukkan bahwa anak-anak itu lebih banyak menggunakan medsos daripada mengerjakan tugasnya. Ini terbukti ketika sekarang pembagian rapot, banyak anak yang nilainya masih kurang dari KKM, bahkan ada yang kosong. Pada setiap hari menggunakan HP itu karena dia terlalu sering menggunakan medsos. Yang kelima, itu dengan adanya medsos itu maka timbul kejahatan di dunia nyata yang asalnya dimulai dari komunikasi di dunia maya. Misalkan berteman dengan di Facebook, janjian dirampok. Berkenalan di Instagram, janjian diperkosa. Jadi kejahatannya di dunia nyata, tetapi diawali di dunia maya. Kemudian yang keenam, itu dampak negatifnya itu terlupakannya pertemanan secara langsung dan berkurangnya kegiatan fisik. Jadi pertemanannya mengandalkan dunia maya, pertemanan secara fisik ya enggak. Kadang-kadang di dunia mayanya kenal, ketika bertemu secara langsung malah tidak kenal gitu. Sering itu terjadi kan? Ya. Atau kita ketika bertemu dengan seseorang perasaan pernah ketemu ini orang, padahal memang belum pernah ketemu secara fisik, tapi secara maya di medsos itu. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, dampak negatif itu adalah terlupakannya bahasa formal. Jadi dalam medsos itu kan bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa informal dan kadang-kadang cenderung kasar, seperti anjing dicoba dihaluskan anjay.
dan lain-lain lah. Saya sendiri kurang paham terhadap bahasa-bahasa itu. Ya. Ada istilah bucin, apa itu dia. Jadi bahasa formalnya terlupakan. Jadi kalau bertemu juga kan tidak halo, tidak assalamualaikum, apa kabar, halo guys gitu ya, dan lain-lain. Kemudian yang ke-8, nah ini yang bahaya nih. Dan terbukti karena saya telah menemukan beberapa kasus di anak-anak di tempat sekolah saya mengajar. Jadi secara sengaja atau tidak itu anak akan melihat konten pornografi. Maksud sengaja itu adalah dia mencari sendiri. Kalau tidak sengaja itu dia mendapat kiriman. Misalkan tiba-tiba ada temannya ngirim WA yang isinya konten pornografi, atau kirim stiker yang isinya pornografi. Jadi itu dampak buruk yang ke-8 yang harus kita waspadai. Kemudian yang ke-9 itu, ini berbahaya juga, itu dapat menimbulkan kecanduan atau adiksi. Kecanduan atau adiksi yang dimaksud itu adalah adiksi yang dapat mengakibatkan anak itu memiliki sifat lebih menutup diri pada kehidupan sekitar. Karena dia sudah nyaman di medsos itu. Jadi kehidupan sekitar, kehidupan nyatanya malah dia menutup diri. Dampak negatif yang 10 itu sering terjadi penipuan secara online. Ya banyaklah ya. Misalkan ada yang ngehack nomor atau mengaku dari perusahaan, lain-lain. Ada juga yang berdagang tapi barangnya tidak ada. Jadi itu dampak ke-10 yang harus kita waspadai. Dampak negatif yang ke-11 ini saya kira Bapak Ibu pernah merasakan sendiri, baik dirinya maupun anak-anaknya, yaitu perasaan gelisah, cemas, dan frustasi saat dirinya dipisahkan dari perangkat yang digunakan untuk bermedsos itu. Coba HP-nya kita ambil, anak gelisah, marah-marah, merasa seperti ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Ya. Jadi anak itu gelisah, cemas, frustasi ketika HP-nya atau gadgetnya kita ambil, kita pisahkan. Dan yang ke-12 itu akibatnya adalah kurangnya kedekatan antara anak dan orang tua untuk berbagi atau curhat. Karena berbagi curhatnya bukan dengan orang tua tapi dengan teman dunia mayanya. Lama-lama dia tidak mengenal orang tuanya. Nah, itulah 12 dampak negatif penggunaan medsos yang harus kita cermati agar kita, anak-anak kita juga cermat dalam bermedia sosial. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.